Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan kami di channel YouTube Medisatwa Vet Care. Nah, di kesempatan kali ini kami ditemani oleh Ateng. Ateng merupakan maskot dari Medisatwa Vet Care. Halo Ateng. Nah, oke, di kesempatan kali ini kami ingin sedikit mengulas atau sedikit memberi ulasan singkat lah tentang bahayanya memberi pengobatan sendiri kepada anabul tanpa didahului oleh pemeriksaan dokter hewan, atau bahaya mengobati anabul sendiri tanpa memeriksakannya ke dokter hewan. Yuk langsung saja kita simak vlog berikut ini. Selama kami praktek, masih sering dan masih banyak kami jumpai para pet parents atau pet owner atau pemelihara anabul kesayangan yang masih memberikan pengobatan kepada anabulnya dengan persepsinya sendiri, dengan asumsi sendiri, memberikan pengobatan kepada anabulnya tanpa disertai pemeriksaan ke dokter hewan, atau memberikan pengobatan tanpa resep atau tanpa perintah dokter hewan. Nah, banyak alasan yang mendasari mereka melakukan seperti itu. Beberapa kali kami tanyakan alasannya dan mereka mengungkapkan bahwa mereka memberikan pengobatan sendiri tersebut berdasarkan pengalaman dari kerabat, pengalaman dari teman-temannya, pengalaman dari circle mereka, kemudian dari, terutama yang paling sering adalah dari grup media sosial, grup pecinta hewan di media sosial. Terus kemudian yang seringnya adalah mereka mengasosiasikan atau menghubung-hubungkan bahwa kondisi hewan atau penyakit yang mereka anggap yang ada di anabulnya itu mirip dengan penyakit yang pernah diderita si pemiliknya, dan dia menghubungkan penyakitnya sama. Jadi atau akibatnya dia menganggap atau mengasosiasikan atau menghubungkan obatnya pun sama. Akhirnya dia memberikan obat dengan asumsi-asumsi sendiri atau persepsi-persepsi sendiri. Nah, bahayakkah kondisi ini? Jawabannya adalah sangat berbahaya sekali ya. Pasalnya, fisiologi dan metabolisme dari anabul seperti anjing dan kucing itu sangat berbeda dari fisiologi dan metabolisme manusia. Kemudian penyakitnya pun berbeda, penyebab penyakit pun juga sangat berbeda ya. Dan kemudian efek obat berbeda, kemudian ada reaksi obat atau efek samping obat yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan terapi atau pengobatan di anabul kesayangan. Nah, para pet parents yang bertindak seperti ini bisa dibilang sangat tidak bijak, karena bisa jadi anabulnya keracunan karena obat yang diberikan dengan asumsi atau dengan persepsi sendiri. Atau jika penggunaan antibiotik, atau jika sering banget yaitu pet parents menggunakan antibiotik tanpa mengetahui itu kegunaan antibiotik, kemudian dosis tepatnya berapa, kemudian waktu efektifnya berapa, mereka asal saja memberikan ke anabulnya. Padahal penggunaan antibiotik yang tidak tepat dosis, tidak tepat waktu, tidak tepat tidak tepat guna, itu akan sangat membahayakan baik bagi anabulnya, kemudian pemiliknya dan lingkungan. Pasalnya ada efek samping dari antibiotik tersebut, kemudian bahaya resistensi dari antibiotik. Nah, sebenarnya bahaya resistensi ini yang sangat kami gembar-gemborkan supaya para pet parents itu tidak semena-mena atau tidak sembarangan menggunakan antibiotik di anabul kesayangannya.
obat atau terapi yang diberikan oleh dokter hewan itu diberikan atau diputuskan melalui apa? Melalui pengambilan keputusan atau yang disebut sebagai pengambilan diagnosa atau diagnosa banding. Nah, diagnosa ini didapat melalui kerja-kerja ilmiah atau pekerjaan atau kegiatan ilmiah dokter hewan, yakni pengumpulan data-data ilmiah atau data-data gejala dan tanda-tanda klinis. Misalnya adalah pengumpulan data riwayat hewan, kemudian yang kedua adalah pengumpulan data melalui pemeriksaan fisik di atas meja periksa, kemudian penggunaan mengumpulkan data gejala atau tanda-tanda klinis melalui penggunaan alat-alat diagnosa, contohnya adalah stetoskop, termometer, kemudian USG, kemudian X-ray, kemudian bisa EKG dan lain sebagainya. Kemudian juga pengambilan sampel dan pemeriksaan secara laboratoris. Nah, dari semua data yang diperoleh dari riwayat hewan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan melalui dengan menggunakan alat diagnosa, kemudian pemeriksaan laboratoris. Nah, itu akan dikumpulkan menjadi sebuah diagnosa banding, dan dari diagnosa itu akan diputuskan terapi apa yang tepat, terapi apa yang efektif untuk anabul yang sedang sakit. Jadi dalam pengobatan anabul itu tidak ada yang instan dan tidak bisa tanpa didahului oleh pemeriksaan. Karena bisa jadi gejalanya mirip, tetapi penyebab atau penyakitnya berbeda ya. Nah, jadi sebagai pet parents ya, kita harus bijak ya sebagai pet parents, karena pemberian obat dengan asumsi atau persepsi sendiri itu bisa membuat anabul keracunan dan malah bisa tambah parah sakitnya gitu. Nah, hal ini kan melanggar kesejahteraan hewan ya. Dan kemudian apabila penggunaan antibiotik, maka penggunaan antibiotik yang sembarangan yang dilakukan oleh pet parents, maka pet parents tersebut merupakan penyumbang dari resistensi antibiotik di planet bumi ini. Nah, harusnya ya, ketika para pet parents itu memutuskan untuk memelihara anabul kesayangan, baik itu anjing, kucing, kemudian kelinci, maka para pet parents itu harus berkomitmen seumur hidup terhadap kesejahteraan hewannya. Nah, jadilah pet parents yang bijak ya. Kemudian ya ini ada solusi jika ya ini sering kami tanyakan, kenapa kok tidak membawanya ke dokter hewan. Ada dua alasan yang kami tangkap dan kami masukkan ke vlog ini, yaitu alasan pet parents yang mengobati sendiri, kemudian mereka itu tidak mau atau belum ada niatan dan tidak ada maksud untuk memeriksakan anabulnya ke dokter hewan. Yaitu ada dua alasan. Yang pertama adalah mereka alasannya jika mereka chat ke medsos kami atau ke nomor WhatsApp kami, mereka alasannya adalah tidak ada dokter hewan praktek di tempat mereka berada. Nah, padahal ini tahun 2020 dan saat ini dokter hewan itu sudah tersebar ya, merata di sampai tingkat kabupaten di seluruh Indonesia ya. Nah, jika tidak ada klinik hewan atau praktek dokter hewan di suatu kabupaten atau suatu daerah tersebut, maka cobalah tanyakan ke dinas di pemerintah daerah setempat, yaitu dinas yang membawahi peternakan, pertanian atau perikanan, atau juga biasanya perkebunan atau tentang perekonomian. Biasanya dinas-dinas yang bawah itu di situ ada terselip kesehatan hewan. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah ini yang sangat-sangat sering ya, tidak ada uang atau tidak ada biaya untuk memeriksakan anabulnya. Kadang-kadang juga sedikit memelas, bahkan ada yang bilang begini, bahkan untuk makan sehari-hari saja
masih kesulitan gitu kan, bagaimana mengobati anabulnya ke dokter hewan yang mahal, yang mahal ke dokter hewan. Nah, mahal atau harga itu sebenarnya relatif. Biasanya karena penggunaan obat yang memang harganya yang tidak bisa dibilang murah. Nah, itu yang kadang-kadang membuat harga pemeriksaan atau harga terapi, harga pengobatan itu menjadi mahal. Nah, tapi jika anabul memang sakit, coba bawa ke dokter hewan, coba bawa ke tempat praktek dokter hewan terlebih dahulu, bawa saja dahulu, kemudian baru ceritakan dengan jujur. Jika ada kesulitan, misalnya kesulitan biaya dan lain-lain, coba ceritakan apakah ada solusinya. Nah, insya Allah solusi itu ada. Bawa dulu anabul yang sakit ke dokter hewan, dan biasakan jika anabul sakit selalu bawa dan konsultasikan ke dokter hewan. Nah, oke, sekian vlog singkat ini dari kami tim Medisatwa Vetcare. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jika memang vlog ini bermanfaat, bisa disebarkan ke kerabat atau teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.